Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran tauhid. Babnya masih tentang bab ini, mengharap rahmat Allah. Kami tidak berputus asa dari rahmat Allah dan tidak merasa aman dari makar Allah, maksudnya siksa Allah. Masih bacakan aja ya. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah dari keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir, pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, lalu beliau bersabda, asyirku billah. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Dan ini dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Wal ya'su miraushillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari siksa Allah. Berikutnya wa Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud qala, dia berkata, akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Ada lagi dosa besar yang paling besar. Pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari siksa Allah. Wal qunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, sama, dan berputus asa dari rahmat Allah. Rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Hadis ini menerangkan tentang dosa besar. Pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah menyekutukan Allah. Kenapa ditempatkan yang paling pertama asyirku billah dan al-isyraku billah? Karena ini adalah dosa yang paling besar. Tadi kan ada tuh di surat Az-Zumar kita baca tuh, Nabi aja diancam, la in asyraktah la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka terhapus semua amalmu. Tuh bahaya syirik. Mungkin bisa tahu kan dosa, mana yang bagian syirik, mana yang tauhid gitu ya kan. Nah, tahu nggak yang dimaksud dengan dosa besar? Kita sering dengar dosa besar. Maksudnya dosa yang besar azabnya. Tuh, yang maksud dengan dosa besar, azab yang besar. Azab ya. Iya. Siksanya. Itu satu ya. Menyebutkan Allah. Yang kedua, hadis pertama itu wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari siksa Allah. Nah ini juga termasuk dosa besar. Yang lalu sudah kita bahas ya tentang ini ya. Jadi kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dan nggak boleh juga merasa aman dari siksa Allah. Sama yang di bawah hadisnya. Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita roja, berharap kepada Allah, tidak meremehkan dosa. Dan juga kalau kita takut kepada Allah, itu tidak berputus asa. Karena kan banyak nih di masa kita tuh, misalnya contoh deh, orang mau tobat, dia merasa dosanya sangat banyak, sehingga dia merasa Allah nggak ampunin saya karena dosanya banyak. Ini namanya berputus asa, nggak boleh kayak gitu. Dan juga kita nggak boleh gampangin mentang-mentang Allah Maha Pengampun, kita berbuat dosa kan nanti Allah juga Maha Pengampun. Jangan begitu, namanya gampangin. Karena ada ancaman kan. Itu tadi, jangan kamu merasa aman dari siksa Allah. Setiap dosa nanti akan dibalas. Istidraj. Nanti kan istidraj kan, yang paling terbahas tuh, dikasih kenikmatan sama Allah. Nanti tunggu tiba waktunya Allah akan azab. Kita jangan berputus asa. Haram hukumnya. Nah sekarang bab baru ya. Babu
babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab berikutnya udah ketemu. Bab termasuk iman kepada Allah, yakni sabar atas takdir Allah. Nah, kita sering dengar kata sabar. Sabar diambil dari bahasa Arab, artinya al-habsu wal kaffu, menahan. Kalau di kitab Ar-Raghib Murqadat fi Bil Quran, al-imsaku fid dayyiq, itu sabar, menahan diri di dalam kesempitan. Jadi kalau menjadi orang sabar, jangan heran nanti banyak yang dihadapi itu berupa kesempitan hidup. Memang itu lintasan sabar. Jadi nggak semudah yang orang bayangkan. Nah, ya, itu makna sabar. Sabar ada 3 macam. Pertama, bersabar menjalankan perintah Allah, sabar dalam ketaatan. Kedua, bersabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, ya ini yang mau dibahas, bersabar atas takdir Allah dari berupa musibah. Ya, harus sabar. Nah, ini dalilnya wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wa dan man, siapa saja yang yu'min, beriman billah kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan beri petunjuk ke dalam hatinya. Kalau itu lengkap membacanya. Lengkap. Lengkapnya begini. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada asaba yang menimpa seseorang min musibah, dari satu musibah pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah dan hikmahnya. Ini jadi musibah apapun yang menimpa kita itu memang atas izin Allah. Termasuk ibu nih. Ya, semua manusia. Ya. Musibah. Ya. Dian. Termasuk. Kemudian wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan siapa saja beriman kepada Allah maka Allah akan beri petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ya. Jadi makna ayat ini menerangkan Allah mengabarkan kepada kita bahwa siapa saja seorang hamba yang tertimpa musibah, ya, lalu dia mengetahui bahwa itu adalah takdir Allah, lalu dia bersabar dan mengharap ganjaran Allah dan berserah diri terhadap qada Allah, maksudnya ketetapan Allah, ya, takdir itu. Itu catatan apa? Pertama, dia tahu ini takdir Allah, satu. Kedua, sabar ketika mengharap ganjaran Allah. Tempat berserah diri kepada Allah atas qada Allah, gitu maksudnya, ketetapan Allah. Nah, ini 4 syaratnya harus dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi, hadallahu qalbah, maka Allah akan beri petunjuk ke dalam hatinya. Kemudian Allah akan ganti dari apa yang luput dari dunia dengan hidayah, yaitu petunjuk fi qalbi, di dalam hati. Wa yakinan, dan keyakinan. Lagi shadiqan, membenarkan. Dan kemudian wa qad yukhlifu alaih, dan Allah pasti akan ganti apa yang Allah ambil atau yang lebih baik darinya. Tuh, ya tuh doanya aku kemarin kasih tahu tuh. Apa enggak? Kalau kena musibah,
Pertama baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Itu doanya di apa? Ada. Atau kemarin moto. Foto, kasih nanti. Itu ya. Kirim ke grup. Ada di Piskaba ada nah. Ada tuh ada dikirim Bang Uti. Allahumma tate. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Itu doanya. Akhlifli. Bukan pakai kok. Wa akhlifli khairan minha. Itu doanya dihafal ya. Ya. Di grup. Piskaba. Ya. Nanti aja panjang ya. Nanti aku tulisin deh nanti aku tulisin. Nah. Akhirnya nih. WA ya. Kasih tahu ya. Hah? Iya. Khususon. Nah, jadi kalau ada musibah kita nggak boleh risau, harus sabar, ya. Menahan jiwa dari kegelisahan, dari kerisauan, kemudian juga menahan lisan dari merasa sakit atau muka, kemudian menjaga anggota badan dari kan orang ekspresi macam-macam. Kalau di sini diterangkan menampar pipi, kemudian merobek-robek saku atau baju atau yang lainnya yang serupa. Nah, ini termasuk ciri yang tidak sabar. Itu kalau penting ini diperhatikan karena ya yang namanya ujian hidup tuh dua yang silih berganti. Musibah memang sering ditujukan kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, yang menyusahkan. Sebenarnya kata musibah itu sendiri mencakup kepada yang baik dan mencakup kepada yang buruk. Berupa kesenangan, itu juga musibah sebenarnya. Karena musibah artinya sesuatu yang menimpa. Begitu juga dengan kesusahan. Misalnya disebut musibah, cuma memang dalam hal penggunaan kata musibah itu sering ditujukan kepada yang susah, ya. Ya. Kita disuruh apa tadi? Pertama, suruh meyakini bahwa ini takdir Allah. Kedua, suruh sabar. Kemudian mengharap ganjaran Allah dan berserah diri terhadap putusan Allah. Ya. Bersabar itu adalah sebab mendapatkan hidayah di dalam hati. Kalau dia nggak sabar, ya hidayah itu akan hilang. Kuncinya sabar. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya di sini bersabar, gitu kan? Maka dia akan mendapat hidayah ke dalam hati. Nanti Allah akan tunjukkan jalan keluar. Kemudian hidayah itu adalah ganjaran bagi orang yang sabar. Di ayat lain surat Al-Hadid Allah katakan begini. Nah, ini supaya kita nggak risau. Allah katakan sama dengan ayat ini. Mana tahu? Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri-dirimu. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha,
melainkan telah terdapat di satu kitab, maksudnya lauh mahfuz, sudah tertulis jauh di lauh mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan manusia. Itu takdir Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang takdir Allah, ibu tak kita harus tahu ini adalah sesuatu kehendak yang Allah sudah tetapkan di lauh mahfuz. Kita terima, yang penting kita terima. Pertama ridho dulu, kita ridho sama Allah, sabar, dan yang lain tadi sudah kita bahas. Nah, tinggal mencari jalan keluar yang lebih baik. Jadi kalau dapat kesusahan, jalan keluarnya sabar. Kalau dapat kesenangan, syukur. Kedua itu aja berputar silih berganti dalam kehidupan. Baik kan orang? Sabar maksudnya. Emang sabar tuh enteng di lidah, ya. Orang bisa mengucapkan sabar yang Ngejalannya susah. Mudah-mudahan. Tapi emang itu jalan keluar yang Allah kasih. Solusi. Kemudian ini di surat Al-Baqarah itu nanti bisa dibuka. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Idza asabathum musibah, apabila 156 Idza asabathum musibah, apabila mereka tertimpa musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata innalillahi, sehingga kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanyalah kami kembali kepadanya. Ya. Ini kalimat yang sering kita ucapkan kalau ada orang mati. Enggak, sebenarnya kalau ada musibah apa aja. Innalillah, sesungguhnya kami milik Allah. Ini ungkapan penyerahan diri kepada Allah. Biarpun ada kesusahan atau kesenangan. Iya, tapi sini maksudnya kesusahan di sini maksudnya. Kesusahan. Iya. Kemudian wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah kami kembali. Kita dari sini kita ambil pelajaran bahwa setiap persoalan itu nanti akan kembali kepada Allah, dan nanti di akhirat kembali kepada Allah. Allah akan berikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar, gitu ya. Kemudian Allah katakan ulaika alaihim sholawatu min rabbihim, mereka itulah yang atas mereka itu sholawat. Sholawat sini maksudnya sanaun minallah, pujian dari Allah. Nah, mereka orang sabar itu mendapat pujian dari Allah, salawat. Warahmah, dan mendapat rahmat, mendapat kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, tuh apa itu ganjaran sabar? Di sini tadi apa? Ketika mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pertama dia dapat pujian dari Allah. Kan? Kemudian dapat rahmat, kemudian dapat hidayah. Itu di ayat tadi. Sabar banyak keutamaannya. Di ayat lain, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, hanyalah orang yang sabar itu diberi ganjaran tanpa hitungan, artinya tanpa batas, pahalanya besar sampai tak terhingga, ya. Kemudian di hadis lain yang saya terangkan itu ya, dan ini diingat-ingat, semua takdir Allah buat orang-orang yang beriman baik, nggak ada yang nggak baik. Semua takdir Allah buat orang-orang yang beriman itu baik, hikmahnya. Jadi ada hadis Nabi katakan ajaban lil mukmin, aku takjub dengan seorang mukmin. La yaqdillahu lahu qada'an, yang Allah tidak memberikan satu ketetapan baginya, illa kana khairan lah, melainkan itu kebaikan buatnya. Apa sih ini kebaikannya ini? In asabathu dharra, apabila kesusahan itu menimpanya, sabara, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu kebaikan buatnya. Wa in asabathu sarra, apabila
mereka apabila dia menimpa, apabila kesenangan itu menimpanya, syakara, maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan buatnya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak didapat oleh seorang pun melainkan seorang mukmin. Nah, jadi sebenarnya kalau seorang mukmin itu nggak ada yang nggak baik keadaannya. Biarpun itu musibah. Biarpun itu musibah berupa kesusahan. Susah, sabar. Ini kebaikan buat dia. Senang, syukur. Tuh. Silih berganti kan dalam hidup kan. Kalau nggak senang, ya susah. Jalan keluarnya kalau senang, syukur. Kalau susah, sabar. Itu aja. Sabar itu yang susah ya. Itu. Jadi memang kita. Soalnya kenapa bukan bertentangan sama Allah, bukan. Kadang-kadang. Karena kita ngejalaninnya nih. Betul. Memang itu dia tadi saya katakan, lintasan sabar itu adalah hal-hal yang menyempitkan hati. Menjalaninnya antara sempit selisih gitu ya. Iya. Yang soalnya bertentangan dengan hawa kita, hawa nafsu kita. Di sini berapa? Bukan nafsu kita ya, bertentangannya ya suami istri. Iya. Ya begitu deh Bu, memang lintasan sabar. Ya. Nah, jadi itu dipahami baik-baik. Ya. Nah, kemudian dalam menyikapi takdir Allah, ini diingat-ingat, kata Nabi, ada seseorang sahabat nanya kepada Nabi, ayul amali afdol, amalan apa yang lebih utama? Kata Nabi, imanun billah wa tasdikun bih wa jihadun fisabilih. Pertama, beriman kepada Allah dan membenarkannya, dan berjihad fisabilih, berjihad di jalannya. Kemudian laki-laki ini berkata, uridu ahwana min hadza ya Rasulullah. Aku inginkan yang lebih ringan dari ini, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, as-samahatu was-sabaru. Bermurah hati dan sabar. Nabi laki-laki itu berkata, qala uridu ahwana min hadza ya Rasulullah. Aku ingin yang lebih ringan lagi dari ini. Nggak bisa sabar, nggak bisa bermurah hati. Yang lebih ringan, ini setidak-tidaknya la tattahimillaha fi syai'in qadalaka bih. Jangan kamu menuduh Allah pada sesuatu yang Allah telah tetapkan kepadamu. Maksudnya jangan buruk sangka. Dia sabar nggak bisa, malah buruk sangka. Allah nggak adil nih, misalnya contoh kayak gitu. Atau ya apalah, berupa sangkaan yang buruk kepada Allah. Karena nanti sangkaan buruk itu akan kembali kepada diri kita. Lalu kan berdasarkan sangkaan hamba itu. Ngerti ya? Kalau tidak bisa bersahabat, jangan bersangka sama Allah. Seolah-olah Allah itu berbuat jahat sama kita. Nggak adil. Ya, kayak perasaan saya dikasih susah terus. Nah, ini pentingnya sebenarnya antara sahabat dan suku itu saling berakibat. Maksudnya gini, kadang-kadang kita dihadapkan dengan kesulitan gitu. Nah, supaya kita bisa mensyukuri dan bersabar, artinya itu misal ketika kita mengalami satu kesulitan, lihat yang di bawah kita, masih banyak juga yang lebih susah dari kita. Kadang-kadang kita lupa nengoknya malah yang di atas, ya sehingga susah untuk bersabar dan susah untuk bersyukur. Lihat ke bawah, karena itu tidak dipatut untuk tidak menganggap remeh nikmat Allah. Dulu saya pernah dapat cerita itu tentang Ustadz saya itu ketika dikabarkan Pak Yai sawahnya dimakan orang, maksudnya hama ya? Hama. Dia katakan, alhamdulillah tanahnya masih ada. Nah, sekarang coba kita pikirkan, kita sesali ada gunanya nggak? Enggak. Kembali nggak tuh?
tanaman yang enggak kan? Ya udah kita cari cara supaya kita bisa menghibur diri. Habis itu jauh kita pikirin susah aja. Sehingga ini hati menjadi terasa sempit. Itu jangan gitu. Cari yang bisa menghibur diri. Ya banyak zikir itu lebih baik gitu ya. Ya, hadis satu lagi ya. Qala Alqamah, telah berkata Alqamah tentang ayat ini, wa may yu'min billah yahdi qalbah wa rajulu tusibuhul musibatu. Ini adalah tentang seorang laki-laki yang tertimpa musibah. Fa ya'lamu annaha min indillah. Maka lalu dia mengetahui bahwa yang demikian itu dari sisi Allah. Takdir Allah maksudnya ya. Fayardo, lalu dia ridho. Fayusallim, lalu dia berserah diri. Nah ini kalau mau dapat petunjuk Allah, pertama dia harus yakin, harus tahu bahwa itu musibah itu adalah takdir Allah, dan dia harus ridho dan harus berserah diri. Nanti Allah akan tunjukkan ke dalam hati jalan keluarnya. Soalnya cukup ya, ini udah begini ya. Dan di WhatsApp sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.